Sejarah matematika Yunani. Menurut bahasa, kata matematika berasal dari kata matema. Dalam bahasa Yunani, yang diartikan sebagai sains atau ilmu pengetahuan, dan juga matematikos, yang diartikan sebagai suka belajar. Matematika adalah bahasa yang menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional. Matematika adalah metode berpikir logis dan juga logika pada masa dewasa. Matematika adalah sains yang bekerja menarik kesimpulan-kesimpulan yang perlu. Matematika adalah sains formal yang murni. Matematika adalah sains yang memanipulasi simbol. Matematika adalah ilmu tentang bilangan dan ruang. Matematika adalah ilmu yang mempelajari hubungan pola, bentuk, dan struktur. Matematika adalah ilmu yang abstrak dan deduktif. Jadi, matematika adalah ratunya ilmu dan sekaligus menjadi pelayanannya. Di dalam matematika Yunani terdapat bagian-bagian terpenting yang perlu kita ketahui dan akan kita bahas dalam tayangan video ini, yaitu tentang sejarah sistem bilangan Yunani, simbol yang digunakan pada masa Yunani kuno, mengkuadratkan lingkaran, menggandakan kubus, membagi tiga sebuah sudut, serta mengetahui para tokoh matematikawan pada masa Yunani kuno. Asal mula terbentuknya sistem bilangan Yunani, yaitu dikarenakan penduduk Yunani memerlukan hal tersebut, supaya untuk mengetahui perhitungan, penanggalan, dan mampu mengetahui perubahan musim. Pada era lahirnya Isa Al-Masih, masyarakat Yunani telah menyusun sistem bilangan dengan menggunakan huruf Latin kuno sebagai bilangan-bilangan, sehingga tercipta tiga sistem bilangan Yunani. Yang pertama, sistem penulisan. Di dalam sistem penulisan ini terdapat lambang dan alfabet. Dua, sistem bilangan Yunani kuno Atik sekitar abad 300 sebelum Masehi dan dikenal sebagai akal. Tulisan ini ditemukan di daerah reruntuhan Yunani yang bernama Attika. Yang ketiga, sistem numerasi Yunani kuno alfabetik. Pada tahun 450 sebelum Masehi, bangsa Donia dari Yunani telah mengembangkan suatu sistem angka, yaitu alfabet yang terdiri dari 24 huruf. Setelah kita mengenal sistem bilangan numerasi, selanjutnya kita akan belajar mengenai simbol yang akan digunakan pada masa Yunani. Simbol berasal dari bahasa Yunani dengan kata simbol, artinya melempar bersama-sama. Melempar atau meletakkan bersama-sama dalam satu ide atau gagasan objek yang kelihatan. Simbol dapat mengantarkan seseorang ke dalam gagasan masa depan ataupun masa lalu. Kali ini saya akan berbagi tentang huruf-huruf Yunani beserta cara membacanya. Berikut adalah gambarnya. Yang pertama ada alfa, beta, gamma, delta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi,
omikron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, psi, psi, dan omega. Itu adalah gambar huruf-huruf Yunani beserta cara membacanya. Kemudian saya akan menayangkan gambar yang sering atau simbol yang sering kita jumpai, kita temui ketika kita belajar matematika. Pertama ada alfa, kemudian ada beta, gamma, theta, ada lambda, ada mu, ada phi, ada rho, ada sigma, kemudian ada pi. Setelah mengenal simbol yang digunakan pada masa Yunani kuno, di sini saya akan memaparkan materi tentang mengkuadratkan lingkaran. Salah satu tulisan matematika tertua dalam papirus lain. Apakah Anda pernah melihat tokoh tersebut? Ini dia. Dinamakan setelah seorang ahli tentang Mesir, Henry Wright, yang ditemukan di Luxor tahun 1958. Panjang golongan tersebut sekitar 6 meter dan lebar meternya yang ditulis sekitar 1650 sebelum Masehi oleh seorang ahli penulis. Ahmes yang mengkopi dokumen tersebut selama 200 tahun lebih. Data waktu pada papirus Wright dibuat pada tahun 3400 sebelum Masehi. Pada papirus Wright, Ahmes menerapkan peraturan adalah harus memotong dari diameter lingkaran dan membangun kuadratnya pada tempat yang tersisa. Walaupun hal tersebut bukan bangunan geometri, tapi hal tersebut memperlihatkan masalah dalam membangun kuadrat dari bidang yang sama pada lingkaran. Hal itu adalah perkiraan yang bagus sesuai pada nilai 3,1605 daripada 3,14159. Setelah kita mengenal mengkuadratkan lingkaran, selanjutnya kita membahas tentang menggandakan kubus. Menggandakan kubus juga dikenal sebagai masalah Delia atau masalah geometris kuno. Mengingat tepi kubus, masalahnya membutuhkan konstruksi tepi kubus. Kedua, yang volumenya 2 kali lipat dari yang pertama. Menggandakan kubus diketahui tidak mungkin hanya menggunakan kompas dan penggaris. Tetapi bahkan pada zaman Yunani kuno, solusi diketahui yang menggunakan alat lain. Orang Mesir, orang India, dan khususnya orang-orang Yunani menyadari masalah ini dan membuat banyak usaha sia-sia untuk memecahkan apa yang mereka lihat sebagai masalah keras kepala, tetapi namun tidak adanya solusi. Akhirnya dibuktikan oleh Pierre Wonzel pada tahun 1830 dalam istilah aljabar, menggandakan unit kubus dengan panjang X, di mana X sama dengan 2. Dengan kata lain, X sama dengan akar 2. Ini karena kubus sisi panjang 1 memiliki volume 1 sama dengan 1, dan kubus 2 kali volume 2 memiliki panjang sisi akar kubus 2. Masalah menciptakan kubus dengan 2 kali volume kubus yang diberikan ini yaitu menggambar kali panjang satu sisi dan tidak mungkin menggambar hanya dengan menggunakan penggaris dan kompas. Ini adalah tantangan sejak zaman Yunani kuno. Tetapi pada tahun 1837 hal itu membuktikan bahwa Pierre Wonzel tidak mungkin. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang materi menggandakan kubus. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang membagi tiga sebuah sudut.
biasa dengan bagian dari kerucut. Hippocrates dilahirkan di Chios kira-kira tahun 460 sebelum Masehi. Geometri menurut teorema Hippocrates, segmen-segmen yang mempunyai ratio yang sama dengan kuadrat alasnya. Hippocrates mendemonstrasikan teoremanya ini dengan memperlihatkan bahwa luas dua lingkaran adalah berbanding luas dengan kuadrat diameter-diameternya. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang matematikawan pada masa Yunani kuno. Yang pertama, Thales. Thales dilahirkan di Miletus. Thales merupakan matematikawan yang mengemukakan 5 teorema tentang geometri. Dalam bidang astronomi, Thales dikagumi karena Thales sudah dapat memprediksi gerakan elips matahari dalam peredarannya 1 tahun. Kedua, Pythagoras. Sama halnya dengan Thales, Pythagoras mempunyai moto, yaitu semua adalah bilangan atau bilangan menguasai seluruh alam. Hasil penemuan Pythagoras adalah bilangan bersahabat dan bilangan sempurna. Yang ketiga, Anaxagoras. Anaxagoras dilahirkan di Clazomenae. Anaxagoras menerbitkan buku yang berjudul On Nature. Yang keempat, Hippocrates. Hippocrates dilahirkan di Chios kira-kira tahun 460 sebelum Masehi. Hippocrates menulis buku yang berjudul Elements of Geometry. Menurut teorema Hippocrates, segmen-segmen yang sebangun dari lingkaran-lingkaran yang mempunyai ratio yang sama dengan kuadrat-kuadrat alasnya. Yang kelima, Archimedes. Archimedes dilahirkan di Tarentum, kiranya 428 sebelum Masehi. Dia membagi matematika atas 4 cabang matematika, yakni yang pertama aritmatika, yang kedua geometri, yang ketiga musik, dan yang terakhir astronomi. Yang keenam ada Zeno. Menurut ajaran Zeno, bahwa konsep divisibilitas dan multiplisitas adalah tidak mungkin, serta beberapa paradoks yang sebagian besar berhubungan dengan gerak benda. Yang ketujuh, Demokritus. Dikenal sebagai penganut paham doktrin materialistik, dan Demokritus banyak menulis tentang matematika. Beberapa buku diantaranya, yang pertama ada Non-Number, yang kedua On Geometry, yang ketiga On Irrational. Di samping Demokritus juga banyak menulis risalah-risalah dalam bidang matematika dan kimia. 8 ada Plato. Plato mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam perkembangannya matematika. Akademi Plato di Athena merupakan pusat matematika dunia pada waktu itu, dan dari sebelah Plato muncul guru-guru dan peneliti-peneliti matematika pada zamannya, seperti Eudoxus. Itu adalah salah satu murid dari Plato. Yang kesembilan, Eudoxus. Seorang murid Plato dalam bidang matematika, Eudoxus memperkenalkan hal baru mengenai perbandingan seharga. Yang ke-10, Archimedes. Ia berasal dari Syracuse. Ia menggunakan metode kelelahan untuk menghitung luas di bawah busur parabola dengan penjumlahan barisan tak hingga dan memberikan hitungan yang cukup akurat terhadap pi. Yang ke-11 yaitu Hippias. Ia dilahirkan di Elis, seorang penulis naskah baik mengenai matematika. Ia juga seorang pengenal kurva, garis, lurus sekalipun lingkaran. Yang ke-12 yaitu Aristoteles. Aristoteles dilahirkan pada 19 Juni 334 sebelum Masehi.
sebagai